Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada orang yang mau hidup dalam kesulitan atau hidup dalam kesepian, dalam kurungan atau dalam penjara. Semua orang menginginkan kebahagiaan, sukacita dan damai. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang terpenuhi segala kebutuhan. Kerinduan ini membuat orang berusaha untuk hidup, tinggal, dan ikut orang-orang yang baik. Akan sangat menyenangkan hidup dalam lindungan, dalam dekapan kasih sayang. Hal ini tampak dalam beberapa video pendek yang kita nonton atau mungkin lewat di media sosial kita yang sebagai FYP, di mana orang mengunggah kebersamaan bersama dengan keluarga dalam momen-momen hari raya. Mereka yang terpisah selama ini karena meraih mimpi, karena pekerjaan dan terhambat oleh situasi, kemudian bisa berkumpul dalam kebersamaan, dan itu sangat menyenangkan hati dan hidup mereka. Dan situasi seperti itu membuat orang tidak mau pergi atau tidak meninggalkan satu sama lain. Maka ada situasi di mana orang berat untuk meninggalkan keluarga. Ada sukacita, ada damai, dan di mana orang berat untuk pergi lagi, meninggalkan orang-orang yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan di hari Minggu Paskah yang keempat, sekaligus hari Minggu panggilan ini, mengajarkan bahwa orang beriman punya gembala yang baik. Gembala yang memberikan perlindungan, rasa tenang, dan menuntun kepada sukacita. Ia sebagai gembala yang baik telah melindungi semua domba gembalaannya, menyatukan yang tercerai-berai, dan menghantar ke padang rumput yang hijau dan sumber air yang terus mengalir. Sebagai gembala yang baik, ia memastikan bahwa harapan dan impian kita akan kasih-Nya tidak akan sia-sia, tidak mengecewakan. Hidup di dalamnya akan senantiasa menghantar kita semua untuk merasakan damai dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua berharap untuk mendapatkan kepastian di dalam Dia. Ia akan melindungi kita dari segala ancaman dan tantangan duniawi saat ini. Itulah seorang gembala yang baik. Ia memberikan persatuan saat kita mau berjalan sendiri-sendiri, mengikuti ego kita masing-masing, yang membuat orang tercerai-berai. Ia juga memberikan kebahagiaan dengan menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan air yang mengalir. Ia mengorbankan nyawanya untuk memberikan hidup kekal sebagai tujuan perjalanan hidup kita semua orang yang percaya. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Kita semua adalah anak-anak Allah yang saatnya nanti akan berjumpa muka dengannya, mengalami keselamatan dan kebahagiaan. Saudara-saudariku yang terkasih, sesuai dengan tema hari Minggu panggilan yang ke-61, sabda Tuhan mengajak kita semua untuk menaburkan benih pengharapan dan membangun perdamaian. Kebangkitan Kristus menjadi dasar pijakan kita untuk berharap, karena di dalam Dia harapan kita tidak akan mengecewakan. Dalam pengharapan kita bertahan dan siap untuk menghadapi pengalaman hidup
dengan segala tantangan dan kesulitannya. Baptisan yang menjadikan kita sebagai anak Allah tidak menjamin bahwa kita semua akan baik-baik saja. Dan kebangkitan Tuhan bukan berarti hidup kita tanpa salib. Petrus dan Yohanes, Rasul Tuhan, harus menghadapi tantangan dari para imam-imam di hadapan mahkamah karena mewartakan tentang Kristus. Mereka berani untuk menghadapi karena sebagaimana kegelapan makam telah diubah menjadi terang oleh kebangkitannya, kita semua yang telah diusahkan dan pengharapan-pengharapan kita tidak akan sia-sia. Seperti pesan Rasul Paulus dalam pengharapan, kita telah diselamatkan. Percayalah bahwa hidup di dalam Dia memampukan kita untuk menjalankan panggilan hidup kita masing-masing. Karena meskipun ada tantangan atau situasi, sebagaimana digambarkan dalam Injil, ancaman serigala, tak ada padang yang hijau dan sungai yang kering, lambat laun akan tumbuh benih kebaikan yang sudah kita taburkan dalam iman dan pengharapan kepadanya. Maka pemazmur mengatakan, dalam Tuhan aku tidak akan kekurangan. Gambaran seorang gembala yang baik, Yesus yang memikul domba, yang senantiasa menuntun, mengatakan bahwa kita dekat dengannya, kita bersatu dengannya, maka semuanya akan mungkin. Pengharapan kita tidak akan sia-sia. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu panggilan ini, bersumber dari Kristus sebagai gembala yang baik, kita percaya bahwa semua panggilan hidup itu baik adanya. Ada yang terpanggil untuk menjadi pelayan di altar, para katekis, hidup berkeluarga, guru, petani, pengusaha, dan masih banyak panggilan hidup lainnya. Kita semua dipanggil untuk hidup dari Sang Gembala yang baik, untuk hadir menjadi gembala di kehidupan panggilan kita masing-masing. Hadir untuk menaburkan benih kebaikan, menumbuhkan dengan pengharapan, dan membangun perdamaian. Semua orang merindukan kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Maka mari kita ingat pesan Paus Fransiskus di Minggu Panggilan ini. Bangkitlah, bangunlah. Marilah kita bangun dari tidur, kita keluar dari ketidakpedulian. Kita membuka jeruji penjara di mana kita kadang-kadang mengurung diri untuk menemukan panggilan di dalam gereja dan dunia, serta menjadi peziarah harapan dan pembawa damai. Kristus Sang Gembala yang baik mengajak kita semua untuk terlibat menurut panggilan hidup kita masing-masing dan jadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu Panggilan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.